warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Iya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Nah, selain penjelasan tentang listrik dinamis, ada juga saya akan menjelaskan tentang rumusnya, ya, rumus dan juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi disclaimer dulu sebelum saya menjelaskan, kenapa nggak bawa buku? Soalnya teman saya ini masih tremor. Jadi karena tangannya masih tremor, saya belum bisa menulis di buku. Tapi tenang aja, saya tulis di WPS Office. Seperti ini. Daripada lama-lama, mending kita sekarang masuk ke pengertiannya ya. Jadi pengertian tentang listrik dinamis. Nah teman-teman, listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir. Dalam artian, dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau listrik statis itu dia diam. Contohnya seperti balon yang sudah digesek, terus pas kita deketin ke rambut, rambutnya jadi berdiri. Nah, itu contoh listrik statis. Kalau listrik statis itu dia diam. Nah, listrik dinamis contohnya apa? Contohnya saat kita menyalakan lampu, listrik itu akan mengalir, teman-teman. Jadi listrik mengalir pada saat kita menyalakan lampu, itu contoh dari listrik dinamis ya. Kemudian kita akan lanjut ke komponen rangkaian listrik. Nah, dalam listrik dinamis itu kita kan biasanya menggunakan rangkaian. Beberapa komponen diantaranya adalah yang pertama sumber listrik. Contohnya itu seperti baterai, atau kalau tidak baterai bisa juga aki gitu ya. Lalu yang kedua itu ada penghantar. Nah, penghantar ini adalah kabel. Tahu kabel kan? Nah, kabel itu untuk mengalirkan arus listriknya. Jadi sebagai penghantar itu ada kabel yang mengalirkan arus listrik. Nah, yang ketiga ada beban. Beban ini adalah alat yang menggunakan listrik. Contohnya seperti lampu dan juga kipas. Yang keempat ada saklar. Nah, saklar ini adalah alat untuk memutus atau menyambungkan arus. Jadi kan saklar itu ada on dan ada simbol off. Fungsinya untuk memutus atau menyambungkan arus. Seperti itu. Nah, semua komponen ini membentuk jalur tertutup sehingga arus bisa terus mengalir. Masih ingat kan tadi yang pertama kita bahas tentang pengertian listrik dinamis dan juga perbedaan dengan listrik statis. Yang kedua kita membahas tentang komponen rangkaian listrik, masih ingat kan? Nah, yang ketiga tadi apa? Besaran-besaran listrik dan juga rumus OHM. Tapi ini belum dijelasin ya, oke sekarang kita jelasin ya. Sekarang kita masuk ke 3 besaran penting dalam listrik dinamis. Nah, sebelum dijelasin kita sebutin dulu satu persatu ya. Yang pertama ini adalah arus listrik, yang kedua ada tegangan listrik, dan yang ketiga ada hambatan listrik. Kita bahas dari yang pertama dulu, arus listrik. Arus listrik apa sih? Arus listrik itu adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam waktu tertentu ya. Nah, dilambangkan dengan huruf I-nya I besar, dan satuannya itu adalah ampere, atau bisa juga disingkat pakai A doang gitu, bisa ya. Kemudian yang kedua, tegangan listrik. Tegangan listrik itu dilambangkan dengan huruf V ya, dengan huruf V. Satuannya adalah volt. Kemudian tegangan ini juga adalah gaya dorong gitu yang membuat arus listrik bisa mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Nah, yang ketiga, hambatan listrik dilambangkan dengan huruf R. Satuannya adalah OHM. Hambatan ini adalah penghalang arus listrik. Nah, biasanya ada pada kabel. Tahu kabel kan? Yang tadi kita bahas, ada pada komponen atau alat listrik itu tersendiri. Nah, hubungan antara ketiga besaran ini dijelaskan oleh hukum OHM. Nah, yang bunyinya, besar arus listrik sebanding dengan tegangan yang berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Contohnya gini deh, misalnya lampu punya hambatan 10 AHM. Lalu arus yang mengalir sebesar 0,5 ampere, kita bisa cari tegangannya seperti ini. V sama dengan I kali R. Sama dengan 0,5 dikali 10. Maka hasilnya sama dengan 5 volt ya, bukan 50 tapi 5 volt. Nah, jadi tegangan yang diperlukan untuk menyalakan lampu itu adalah sebesar 5 volt, seperti itu. Yang keempat, ada rangkaian seri dan paralel. Nah, sebetulnya tuh ada dua jenis rangkaian utama gitu ya dalam seri dan paralel. Kita bahas satu persatu. Ada rangkaian seri. Yang pertama itu rangkaian seri komponennya disusun secara berurutan.
arusnya sama di semua titik, tapi tegangannya terbagi. Contohnya lampu hias yang kalau satu mati semuanya mati. Tahu lampu hias kan? Sekarang kan lagi musim 17 Agustusan tuh pasang-pasang lampu LED gitu kan. Yang dia lampunya tuh kalau dimatiin mati satu mati semua. Nah, itu contohnya rangkaian seri. Kemudian ada rangkaian paralel. Nah, komponen ini dipasang sejajar. Tegangannya tetap sama di setiap cabang, tapi arusnya terbagi. Contohnya instalasi listrik rumah. Kalau satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Itu contohnya dari rangkaian paralel. Nah, kemudian yang keempat ada penerapan listrik dinamis. Listrik dinamis itu kan bisa kita temui contohnya itu pada saat kita menyalakan lampu rumah. Itu tadi contohnya di rangkaian paralel. Pada saat kita menyalakan lampu rumah di ruang tamu, lampu ruang tamu menyala, belum tentu lampu luar ikutan nyala gitu, karena dia rangkaian paralel. Nah, beda kalau rangkaian seri seperti lampu LED yang sekarang mungkin lagi musim dipajang di halaman rumah. Itu pada saat 17 Agustusan bisa kan banyak tuh lampu-lampu LED yang kalau dimatiin satu semuanya ikut mati gitu, dan kalau satu nyala semuanya ikut nyala. Itu contohnya yang seri. Nah, kalau yang paralel, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu tadi pada saat kita menyalakan lampu di halaman luar misalnya, nah yang di dalam rumah itu belum tentu akan menyala karena dia rangkaian paralel seperti itu. Komponennya dipasang sejajar tapi harusnya itu terbagi gitu. Nah, kemudian contoh lainnya ada kipas angin yang berputar, kemudian ada juga charger HP bekerja, dan juga motor listrik seperti kipas atau pompa air. Semua ini terjadi karena arus listrik mengalir melalui rangkaian yang dirancang dengan baik. Yang terakhir nih, ada keselamatan saat menggunakan listrik juga nih. Kita harus berhati-hati saat menggunakan listrik. Nah, gunakan kabel isolasi yang baik ya teman-teman pada saat kita menggunakan listrik. Jangan colok listrik dengan tangan basah gitu. Dan pastikan semua peralatan terpasang sesuai aturan. Jadi listrik itu memang banyak manfaatnya, tapi akan berbahaya kalau kita tidak menggunakannya dengan cara yang benar. Ya teman-teman, jadi kita harus tetap hati-hati pada saat menggunakan listrik seperti itu. Ada pertanyaan? No! Boleh tulis aja di kolom komentar ya. Oke. Itu tadi penjelasan tentang listrik dinamis, dan juga ada perbedaan di listrik statis juga ya. Nah, selain listrik dinamis dan statis, tadi juga kan kita sudah menjelaskan tentang komponennya, besaran, dan juga hukum OHM, rangkaian sampai penerapannya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.